sini saya akan memaparkan hasil laporan observasi lingkungan saya di Kompleks Seskoad, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan judul Pemanfaatan Lahan Kosong dan Pekarangan Rumah dengan Tumbuhan dan Tanaman Hias. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu, dosen kami yang terhormat, Bapak Haji Yayan Carlian MPD, dan Ibu Ina Martiana Pratiwi MPD. Baik, di sini judul yang saya ambil itu memiliki latar belakang berangkat dari lahan pekarangan rumah warga yang masih banyak belum dimanfaatkan secara maksimal. Di sini warga berinisiatif untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar dengan cara pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan rumah ditanami oleh tanaman, khususnya tanaman yang bisa dimakan atau bahan pangan sehari-hari, seperti cabai, tomat, daun bawang, daun pandan, mangga, pepaya, dan tidak lupa juga tanaman yang sedang hits pada kondisi pandemi COVID-19 ini, yaitu tanaman hias. Baik, di sini saya lampirkan juga tujuan observasinya, yaitu untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang kosong menjadi tempat yang dimanfaatkan dengan cara menanam beberapa tanaman seperti tanaman hias, khususnya menanam tanaman yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari seperti buah dan sayur. Nah, untuk waktu dan tempat observasinya dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober tahun 2021, pukul 8.00 sampai 17.00 WIB. Tempatnya bertempat di kediaman saya sendiri, yaitu di Kompleks Seskoad, Kota Bandung, Jawa Barat. Baik, untuk data observer dan narasumbernya, di sini saya lampirkan juga. Untuk observer Salsabila Hayati, saya sendiri, dengan NIM 12020900083 atau kelas 3C. Di sini pekerjaan saya sebagai mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau yang sering disebut dengan jurusan PGMI. Sedangkan data narasumber adalah beliau bernama Mudofir dengan pekerjaan PNS. Beliau merupakan salah satu warga di kompleks saya atau di sekitar rumah saya. Begitu. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari observasi saya dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Di antaranya, yang pertama, apa upaya pertama yang dilakukan warga sekitar ketika melihat lahan dan pekarangan rumah kosong? Oh, maaf, salah. Apa upaya pertama yang dilakukan warga sekitar ketika melihat lahan dan pekarangan yang kosong? Kemudian yang kedua, ada bagaimana perawatan yang dilakukan warga sekitar terhadap lahan dan pekarangan yang kosong. Ketiga, apa yang dihasilkan dari program pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan rumah. Yang terakhir, kendala apa yang dirasakan pada saat pelaksanaan program pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan rumah yang kosong. Baik, setelah memaparkan atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, di sini narasumber langsung menjawab bahwasannya upaya yang dilakukan warga sekitar ketika melihat pekarangan lahan yang kosong, yaitu dengan cara bergotong royong atau kerja bakti, mencangkul tanah dan mencabut rumput-rumput liar, menggemburkan tanah untuk nantinya ditanami oleh tanaman dan beberapa tanaman hias gitu. Bibitnya di sini ada yang dipindahkan langsung dari polybag gitu, lalu ditanamkan ke tanah yang sudah digemburkan. Ada juga yang disemai seperti beberapa jenis tanaman, ada cabai rawit, bibit tomat, dan pepaya gitu. Kemudian untuk perawatan yang dilakukan oleh warga sekitar terhadap pekarangan rumah ini tentunya menyiram 2 kali dalam 1 hari.
yaitu pada pagi hari dan pada sore hari. Umumnya dilakukan oleh bapak-bapak seperti itu. Dan untuk perawatan pencabutan rumput liar ini dilakukan dilakukan 1 minggu 1 kali berbarengan dengan pelaksanaan kerja bakti lingkungan. Nah, untuk hasil dari program pemanfaatan lahan kosong serta pemanfaatan pekarangan rumah ini berhasil, terutama tanaman hias ya, yang tentunya banyak menarik perhatian untuk ibu-ibu kayak gitu. Karena kan bekerjanya beralih dari rumah gitu, jadi lebih banyak waktu untuk menanam dan merawat tanaman hias ini. Dan tidak kalah juga gitu hasilnya seperti cabai rawit yang tadi, tomat, daun bawang, dan daun pandan ini bisa langsung dipetik, kemudian dipaparkan juga bisa meminimalisir untuk membeli ke warung seperti itu. Nah, untuk permasalahan yang terjadi tentunya permasalahan yang sudah tidak asing gitu ya, kondisi cuaca yang tidak mendukung seperti curah hujan yang rendah, kemudian kurang partisipasi warga gitu, sehingga menghasilkan tanaman yang tidak tumbuh dengan sempurna gitu. Namun di sisi lain juga ini dikarenakan warga itu memiliki kesibukan pekerjaannya masing-masing seperti itu. Nah, di sini juga disampaikan alternatif solusi dari permasalahan yang ada. Menurut narasumber itu tidak akan pernah lupa ya untuk memfollow up warga-warganya untuk menjaga lingkungan gitu, terutama pada kerja bakti mingguan gitu, pelaksanaan kerja bakti mingguan gitu. Karena mengingat manfaat dari pemanfaatan lahan kosong ini yang cukup menarik gitu. Salah satunya kan bisa meminimalisir membeli kebutuhan makanan seperti yang tomat, cabai rawit, daun bawang gitu untuk meminimalisir membeli ke warung seperti itu. Di sini juga saya melampirkan daftar pustaka atau referensi yang saya baca sebelumnya yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan saya. Nah, di sini saya lampirkan juga beberapa dokumentasi seperti yang teman-teman bisa lihat. Di sini ada pohon ini ya, pohon pepaya yang berukuran masih kecil ya gitu, karena kan ini masih dalam proses ya. Dan di sini juga ada beberapa bunga gitu, beberapa pot bunga atau tanaman hias gitu. Nah, seperti ini apa sih contoh dari tanaman hias yang disimpan di dalam pot. Dan ini foto saya bersama narasumber pada saat melakukan observasi tentang pemanfaatan lahan kosong dan pemanfaatan pekarangan rumah dengan menanam tanaman dan tanaman hias. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Sekian pemaparan saya mengenai laporan observasi IPA tentang lingkungan.